Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah tayang perdana podcast TV Fuad dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, yang insya Allah pada pertemuan perdana ini kita akan membahas dengan tema mental health atau kesehatan mental selama bulan suci Ramadan. Bersama saya Ahsanu Amala di podcast TV Fuad. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Khairil Anwar MAG selaku Rektor YIN Palangkaraya, dan alhamdulillah beliau telah hadir tepat di samping saya. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya selama masa pandemi COVID-19? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, tetap sehat ya Pak? Ya. Baik, mohon izin Bapak, kami dari tim podcast TV Fuad ingin ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak dengan tema mental health atau kesehatan mental di bulan suci Ramadan. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengulik lebih jauh, kami ingin mengetahui nih Pak, apa aja persiapan-persiapan Bapak di hari kemarin untuk persiapan bulan Ramadan pada tahun ini? Ya, baik. Kita persiapan Ramadan itu tentu kalau saya ya itu menyiapkan bekal-bekal ilmu untuk kita sampaikan kepada masyarakat, apa yang harus kita berikan itu dari sisi ilmu. Kemudian yang kedua, kesehatan juga harus kita jaga. Kemudian yang ketiga, di rumah itu juga harus siap segalanya itu. Jadi kita sudah menyiapkan untuk persiapan masuk Ramadan, termasuk juga kita kan untuk imam salat tarawih, kuliah subuh, kemudian juga undangan dan lain sebagainya. Ini harus kita jaga juga kesehatan kita. Masya Allah, ya. Ternyata banyak juga ya Pak persiapan yang Bapak lakukan. Ya. Itu artinya memang harus seperti itu kan ya, Pak? Betul. Iya, karena dengan banyaknya persiapan yang kita lakukan untuk bulan Ramadan, itu artinya kita menganggap bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa, yang bukan merupakan bulan biasa seperti bulan-bulan yang lain. Baik, dan kami juga pengen tahu nih Pak, selama pandemi COVID-19, kita ini sudah melaksanakan bulan Ramadan kedua kalinya kan Pak? Betul. Nah, bagaimana cara Bapak khususnya bersama keluarga untuk bisa beradaptasi menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang sedikit berbeda pada kali ini? Betul. Kalau tahun yang lalu kita kan tarawih di rumah 1 bulan penuh, tadarus juga alhamdulillah 1 khatam kita dapat karena setiap hari 1 juz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita saat pandemi itu antara hikmahnya di rumah kita bisa tadarus membaca Al-Quran, kemudian mengkaji tafsirnya juga. Kemudian selain itu juga kita memberikan info-info lewat media sosial seperti Facebook. Kemudian juga ada undangan-undangan lewat Zoom. Banyak mahasiswa tuh kemarin ada yang dari FT, ada yang dari luar juga minta Zoom. Bahkan dari nasional juga ada yang minta Zoom untuk kaitan dengan Ramadan di masa pandemi ini. Luar biasa sekali ya Pak, Masya Allah. Berarti meskipun kita melaksanakan bulan suci Ramadan di masa pandemi, tetap harus produktif ya Pak? Betul. Tetap iya. Kita produktif, kemudian kita juga merasa senang dengan kedatangan Ramadan ini, tamu yang agung. Harus kita persiapkan betul agar tamu itu bisa datang ke rumah kita. Sebab tidak semua tamu itu datang ke rumah itu. Masya Allah, gitu. Semangat sekali ya Bapak. Maksudnya tuh ke hati kita kan. Iya. Ya. Semangat sekali Bapak dalam menyambut bulan Ramadan. Dan bagaimana nih pesan Bapak untuk kawan-kawan mungkin yang
bisa jadi mereka banyak mulai merasa keresahan menjalani bulan Ramadan, apalagi ini masih masa pandemi COVID-19. Ya, betul. Karena seperti yang kita ketahui, kita mungkin melaksanakan aktivitas bulan Ramadan, beberapa itu harus tetap physical distancing. Betul. Banyak yang berpendapat jadi kurang semangat karena tidak bisa kumpul-kumpul. Betul. Nah, gimana caranya Pak agar tetap mempertahankan semangat? Tahun ini insya Allah kerinduan untuk sholat berjamaah di masjid itu bisa kita lakukan, tapi kita menghimbau dengan protokol kesehatan harus disiplin, menjaga jarak, kemudian juga memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan saat masuk masjid, keluar masjid. Bahkan juga upayakan untuk membawa sajadah sendiri. Nah, ini yang harus terus kita jaga. Nah, semangat untuk tarawih itu insya Allah masyarakat akan terayomi. Nah, kalau nanti masjid atau musholanya itu kayaknya masih kecil atau tidak mampu menampung dengan social distancing tadi atau physical distancing tadi, maka diharapkan dia bisa saja sholat di rumah tapi tetap semangat ya. Tetap semangat karena ini kita sama-sama intinya menerima, mempersiapkan tamu agung. Kalau tamu agung itu kan kita harus siap-siap di rumah kita supaya dia datang, karena tidak semua yang nanti dilihat oleh tamu diajak bicara, tidak semua yang diajak bicara itu dia tersenyum, tidak semua yang tersenyum itu dia datang ke rumah kita. Jadi pada intinya harus kita sambut. Harus kita sambut tamu yang agung ini yang dan baik. ini bekal kita juga untuk menjalani kehidupan menuju akhirat kelak, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Ya. Kalau Masjid Darussalam sendiri itu melaksanakan sholatnya berarti tetap ya Pak? Tetap. Di masjid? Di masjid. Oke, baik. Ya. Dan menurut pandangan Bapak nih sebagai seorang rektor YIN Palangkaraya juga, apa pandangan Bapak terhadap aktivitas ibadah di bulan Ramadan, khususnya di lingkungan kita yang masih banyak terdapat kekeliruan menurut Bapak? Kalau yang banyak kekeliruan itu adalah persiapan tadi. Persiapan ya Pak? Ya, persiapan menerima tamu agung. Orang kan memahami, loh ini nanti likuran saja. Likuran pada saat 21, 22 lalu. Padahal sebenarnya itu dari awal-awal kita harus terus istiqomah untuk bisa puasa dengan baik. Kalau bisa puasanya puasa khawas. Kemudian di malam harinya selalu sholat tarawih. Kemudian lanjut nanti sebelum sahur sholat tahajud malam. Kemudian tadarus juga. Jadi inilah yang membuat mental kita insya Allah tetap sehat. Jadi bukan hanya fokus terhadap malam 10 terakhir bulan Ramadan. Betul, ya Pak, tapi harus dari awal. Dari awal. Yang kedua juga kita tadarus itu kalau punya waktu banyak bisa yang satu hari satu kali khatam, satu hari satu juz ya. Tapi kalau kita tidak bisa, itu sebenarnya yang bagus itu adalah surah-surah yang sering kita baca di sholat, itu kita kaji terjemahnya, kita kaji juga tafsirnya. Itu nanti pada saat kita membaca di waktu sholat, itu kita bisa memahami. Dan kalau memahami itu insya Allah semakin khusyuk sholat kita. Luar biasa sekali Bapak. Jadi pada intinya kita harus konsisten ya Pak. Betul. Siap. Dan apa nih Pak urgensi atau makna dari bulan suci Ramadan yang kita laksanakan, di sisi lain kita masih masa pandemi COVID-19. Jadi kalau makna lain ya. Iya. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Iya. Saat masa pandemi COVID-19. Ya, tentu banyak hikmah yang kita dapatkan dengan COVID-19 ini. Di saat Ramadan ya, kita dengan teknologi sekarang semakin canggih. Betul, bisa andaikan mungkin belum COVID ini kemungkinan kuliah kemudian juga
yang lain-lain, termasuk juga ceramah. Sekarang kan sifatnya bisa nasional bahkan internasional. Betul. Kalau dulu hanya lokal saja kita, nah sekarang bisa sampai nasional. Inilah hikmah dibalik COVID-19 ini. Jadi Siap, Bapak. ceramah-ceramah semakin banyak. Tapi saya ingatkannya juga kepada anak-anak generasi Z, anak-anak mahasiswa. Jadi kalau kita berguru, bergurulah kepada yang ahlinya. Bergurulah kepada memang yang jelas gurunya itu, jangan berguru kepada Google, Maha Google. Iya. Harus jelas ya, Harus Pak. jelas, Mbak Google itu yang dia baru masuk Islam sudah macam-macam kan, belum tahu dia ini apa keahliannya. Karena kalau Google itu enggak semuanya sumbernya itu jelas ya, Pak. Iya, siap. Betul. Termasuk juga ustadz-ustadznya juga kita hati-hati, nanti bisa arahnya ke cenderung menyalahkan orang lain dan sebagainya, itu kan salah itu. Jadi kita mengarahnya ke moderasi beragama lah. Itu makanya moderasi beragama itu tentu itu harus wawasannya luas. Makanya wawasan luas itu insya Allah itu tidak sampai menyalahkan orang lain. Kemudian juga kita melihat, oh ini orangnya cenderung arah radikal, oh ini cenderung arah liberal. Itu hati-hati anak-anak sekarang ini dalam belajar. Baik Bapak, akhir-akhir ini sering ramai diperbincangkan tentang mental health atau kesehatan mental. Menurut Bapak nih, bagaimana orang yang sehat secara mental itu? Ya, orang yang sehat secara mental itu adalah orang yang pertama dalam kehidupannya itu dia tenang ya. Itu dibuktikan dengan kejujuran dia, jujur. Kemudian juga dia disiplin dalam beribadah, kemudian disiplin dalam bekerja, kemudian disiplin juga melakukan berbagai aktivitas tugas pokoknya. Itu sehat dia secara mental, disiplin itu. Kemudian mengikuti aturan-aturan juga. Dan kalau tersenyum juga tersenyum yang normal lah, biasa, bukan tersenyum yang sendiri, berlebihan. Apalagi tersenyum sendiri kan. Intinya mental health menurut Bapak adalah di mana kita tetap produktif ya Pak? Ya, tetap produktif. Iya, dan mengenai mental health atau kesehatan mental dengan bulan puasa, saya pernah mendengar Bapak, kalau misalkan bulan puasa itu baik untuk kesehatan mental seseorang. Nah, bagaimana nih menurut Bapak tentang pandangan seperti ini? Ya, karena dia kan kalau puasa itu melatih kejujuran dia. Siapa yang tahu dia di dalam kamar sendirian, haus, ada air kan? Iya Bapak. Nah, itulah sebenarnya melatih kejujuran kita. Kemudian dari situ, ya, Pak. Betul, melatih kedisiplinan kita juga. Waktu kita berbuka pasti disiplin. Kemudian sahur juga bangun kita kan. Nah, itulah melatih kedisiplinan kita melawan kantuk, melawan apa saja. Nah, ini nanti kalau terus dilatih, maka dia akan selalu muraqabah namanya. Masya Allah. Diawasi, dilihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musyahadah namanya kalau dalam tasawuf itu kan. Musyahadah ya, Pak. Musyahadah, dia merasa ingat sama Allah, merasa diawasi juga, muraqabah oleh. Jadi kita puasa ini nanti ya, puasa tidak ada yang tahu siapa yang puasa, makanya yang tahu tuh hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak, jadi dilatih ya kejujuran Betul, kita. Dilatih kejujuran kita. Jadi mental health itu sangat penting sekali ya Pak. Penting. Saya mengatakan kejujuran, integritas itulah yang sangat penting. Dan kita krisis kejujuran itu di dunia ini. Betul, orang pintar banyak ya Pak. Banyak. Orang jujur jarang. Orang jujur itu kurang. Nah inilah puasa. Sebenarnya kita kan semakin diawasi, kayak puasa itu diawasi, dikontrol jiwa kita di mana saja dan kapan saja, itu selalu kita merasa bersama Allah itu. Masya Allah. Itu jadi kalau orang yang merasa bersama Allah itu tuh ciri-ciri orang yang sehat mental. Masya Allah. Tapi kalau orang yang tidak merasa, nah itu bisa nanti macam-macam pekerjaannya, tidak merasa,
bersama Allah itu. Berarti kita harus pintar untuk memawas diri sendiri ya Pak, Mawas diri baru sendiri, orang betul, lain. ya, betul. Bahkan WHO aja atau Organisasi Kesehatan Internasional berpendapat bahwa mental health itu sangat penting karena kesehatan itu selain mencakup kesehatan secara fisik, mental juga kesehatan sosial. Betul, betul. Nah, karena Bapak juga merupakan seorang orang tua dan pelaku akademik atau pendidik, apa aja nih Pak tantangan Bapak untuk mempertahankan mental health? Ya, saya kalau mental health itu pertama ibadah. Ibadah ya Iya, Pak, ibadah nomor kepada 1. Allah itu kan. Kemudian juga zikir. Nah, zikir itu zikir kayak la ilaha illallah 100 kali, sholawat 100 kali, istighfar 100 kali. Kemudian lalu ada beberapa asmaul husna yang fokus gitu kita kan. Itu sering. Nah, kalau kita umpamanya ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, mudah-mudahan Allah yang maha memberi rezeki, ya kita juga meminta kepada Allah rezeki dan kita juga memberikan rezeki kepada orang lain. Nah, itu jadi kemudian yang alim, Allah maha alim gitu kan, maha mengetahui. Allah memberikanlah kepada kita ilmu dan kita juga memberikan ilmu juga kepada orang lain. Itu takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah, dengan zikir-zikir itu. Jadi bukan hanya diucapkan tapi juga dimaknai ya Pak? Dimaknai, jadi jangan diucapkan aja. Kalau kita menyebut umpamanya ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, itu sebenarnya Allah maha pemberi rezeki. Pemberi rezeki itu berarti banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan Betul. kita harus juga seperti Allah, tapi Allah maha pemberi rezeki, ya kita juga ikut seperti memberi rezeki sesuai kemampuan kita. Ya. Nah, Dan jangan ria ya Pak atau sombong. jangan dia sombong. Itu memberi rezeki ini penting, ini memberikan sedekah. Makanya ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kepada siksa api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Artinya betapa yang kecil itu juga kalau kita ikhlas kita berikan, itu membuat mental health kita bagus. Makanya kalau kita memberi itu ikhlas karena Allah itu jauh bagus mental health-nya dia memberi itu. Luar biasa sekali Bapak. Dan kita lihat nih Pak di lingkungan sekitar kita, salah satunya banyaknya masih stigma dan diskriminasi terhadap orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Bukannya dirangkul, tapi justru dijauhkan dari masyarakat. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara kita untuk menanggapi hal tersebut? Orang yang kurang sehat mental ya. Kurang memiliki kesehatan mental, jadi ada gangguan sedikit Bapak. Tapi bukannya dirangkul atau dibawa ke tenaga ahli profesional, malah dijauhkan. Bahkan ada beberapa banyak kasus yang dipasung. Ya. Iya. Nah, inilah yang mungkin kesalahan masyarakat. Iya. Jadi kalau ada seperti itu, patutnya dinas sosial itu menjemput mereka, dibinalah mereka. Mungkin kalau keluarganya itu tidak mampu membinanya, ya dinas sosial itulah yang membinanya. Kemudian itu juga harus ada di dinas sosial itu yang bisa memberikan edukasi lah kepada mereka, dan mudah-mudahan dengan edukasi itu mereka kembali normal seperti. Mungkin gangguan-gangguan itu banyak mungkin faktornya ya, ada faktor. Iya, banyak banget Bapak. Betul, ada faktor ekonomi, ada mungkin karena putus pacaran. Hal-hal yang lumrah terjadi di anak muda. Ya, anak muda. Kemudian ada faktor yang lain, makanya kalau iman kita itu kurang, ya, itu kurang sabar juga. Ini kan melatih juga orang yang sabar, syukur itu antara lain. Saya hanya memberikan ini aja tips ya kepada kita semua. Pertama ikhlas. Ikhlas. Kedua itu syukur. Yang ketiga itu sabar. Ikhlas, syukur, dan sabar. Ya, kalau ketiganya ini kita bisa jalankan, itu insya Allah kita hidup tenang. Masya Allah, ikhlas, syukur, sabar ya Pak. Kita beribadah, kita bekerja ikhlas.
Kemudian yang kedua, kita bersyukur banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita kan. Nah, nikmat-nikmat itu kita syukuri apa saja di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kalau ada musibah kita bersabar. Kalau ada nikmat kita bersyukur. Tapi kita tidak mampu menjadi orang syakur dan orang sabur. Orang syakur itu adalah orang yang ketika mendapatkan musibah dia bersyukur. Oh. Wah, luar biasa kan? Ya. Hebat ya Pak. Hebat. Dapat ujian bersyukur. Bersyukur dia. Masya Allah. Ayo. Jarang ada orang kayak gitu. Jarang. Contoh umpamanya, begitu dia kehilangan sandal. Sandal kehilangan lalu dia, alhamdulillah ada yang memakai sandal saya. Jarang kan begitu kan? Jarang sekali Pak. Biasanya orang langsung marah-marah nih. Marah-marah, mana sandal saya. Panik. Padahal cuma sandal aja ya Pak. Gitu. Ada yang jatuh, kecelakaan, kemudian lalu sakit kakinya. Kemudian alhamdulillah kaki saya yang sakit gitu kan. Masya Allah. Tidak sampai ke jantung saya, tidak sampai ke kepala saya. Nah ini kan dia masih ada bersyukur kepada Allah. Itu syukur. Wa qalilan min ibadiyah syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ini makanya ketika Rasulullah SAW itu sholat tahajud malam, Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau sampian ya Rasul sholat malam, padahal dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lalu dan yang akan datang. Apa jawab Nabi? Apala aku abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, langsung kena Pak ke hati saya. Iya. Jadi kalau kita sholat itu atau apa saja ibadah itu adalah bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat Allah. Itu. Kemudian yang kedua itu kan, yang ketiga tadi sabar. Sabar. Nah, sobur itu, jadi kalau syakur beda dengan syakir tadi ya. Kalau syakir itu orang yang bersyukur terhadap nikmat. Tapi kalau syakur, orang yang bersyukur ketika mendapatkan musibah. Nah, susah kan? Iya. Nah, begitu juga sobir. Sobir itu orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Tapi kalau sobur, ya sobur, itu orang yang sabar ketika mendapatkan nikmat. Nah, nikmat, jadi dapat nikmat, dia sabar, tidak sabar itu. Ya, contoh umpamanya rezeki dia tidak langsung membawanya sampai habis kan, dapat kiriman orang tua tidak sampai 1 minggu habis, tapi dia bisa mengirit itu, bisa membagi sampai 1 bulan. Itu orang yang sobur itu lebih tinggi daripada sobir. Baik Bapak, luar biasa podcast kita dengan Bapak kali ini. Terima kasih banyak Bapak. Kesimpulan dari podcast kita kali ini adalah yaitu pandemi COVID-19 bukanlah penghalang untuk kita agar beribadah secara optimal, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan perlu kita ingat dan kita sadari, ternyata puasa itu bukan hanya sebagai ajang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga baik untuk kesehatan mental dan kesehatan sosial kita ya Pak. Betul. Dan kuncinya untuk mempertahankan mental health yaitu ada 3 kata Bapak tadi. Ikhlas, syukur, dan sabar. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Dan itulah podcast kita pada kali ini. Karena Bapak masih di sini nih, mohon izin Bapak untuk mempromosikan channel TV Fuad. Kayak YouTuber biasanya tuh Pak. Jangan lupa like, komen gitu Pak. Oke, baik. Para pemirsa dimanapun berada, jangan lupa untuk like and comment di subscribe-nya. Mantap, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan. Dan selanjutnya podcast yang akan datang akan membahas tentang tema puasa dan kesalehan sosial. Siapakah narasumbernya?
pantengin terus podcast TV Fuad. Dan sampai di sini perjumpaan kita pada kali ini. Saya Ahsanul Mala pamit undur diri. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa.